Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu, pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama KH Imaduddin Al-Bantani akhir-akhir ini semakin sering diperbincangkan. Sosok kiai asal Banten ini menjelma fenomena intelektual karena keberaniannya menelanjangi isu yang selama ini dianggap tabu, keabsahan nasab klan Ba'alawi. Ia tidak hanya berani mengangkat tema sensitif, tetapi juga konsisten menuliskannya dalam bentuk kitab dan buku yang berbobot. Sebut saja Minhajun Nasab dan Tahafut Al-Ansab, karya terbaru yang membuat kubu pembela Ba'alawi kelabakan. Tidak heran, sebagian tokoh seperti Rizik Syihab pernah meremehkan dengan menyebutnya belajar di kandang kebo. Tetapi semakin dicemooh, justru semakin berapi-api Kiai Imad menulis dan mengungkap. Mengapa topik ini begitu sensitif? Karena bagi sebagian kalangan, klaim keturunan dari Nabi Muhammad SAW adalah simbol kemuliaan, bahkan legitimasi sosial dan religius. Sebutan Habib di Indonesia tidak sekedar panggilan kehormatan, melainkan identitas yang membawa pengaruh besar di masyarakat. Menyentuh klaim nasab berarti menyentuh struktur sosial yang telah mapan berabad-abad. Inilah yang membuat penelitian Kiai Imad terasa mengusik kenyamanan banyak pihak. Namun, yang menarik bukan hanya keberanian beliau, melainkan juga metodologi yang dipakai. Kiai Imad tidak menyerang dengan emosi, bukan pula sekedar melempar tuduhan tanpa dasar. Beliau menggunakan pendekatan yang bisa disebut audit sejarah. Caranya adalah menelusuri kitab-kitab nasab klasik, manuskrip tua, dan sumber-sumber primer yang sering dijadikan acuan. Dari sana, ia melakukan verifikasi. Apakah jalur keturunan yang selama ini diklaim benar-benar tercatat sejak awal, atau justru ada nama-nama yang tidak pernah disebut dalam literatur awal? Pendekatan ini persis seperti metode penelitian pustaka yang dikenal di dunia akademik modern. Tidak mengandalkan cerita lisan semata, tetapi menguji dengan sumber tertulis, membandingkan satu manuskrip dengan lainnya, hingga menilai kredibilitas penulisnya. Ini membuat karya-karya Kiai Imad bukan sekedar opini pribadi, melainkan hasil riset serius yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan disinilah letak temuan yang mengejutkan. Dalam beberapa jalur nasab Ba'alawi, Kiai Imad menemukan adanya missing link, mata rantai keturunan yang tiba-tiba muncul belakangan tanpa catatan jelas di kitab primer. Baru pada literatur belakangan nama itu muncul, seakan disisipkan untuk menyambung rantai yang sebelumnya terputus. Bagi orang awam, temuan ini terasa sepele, tetapi bagi para peneliti sejarah dan ahli nasab, ini seperti lonceng besar yang membunyikan tanda tanya. Jika benar ada celah dalam dokumentasi, maka klaim nasab suci harusnya diuji ulang. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah bahkan menegaskan bahwa banyak orang mengaku keturunan mulia tanpa bukti jelas, dan tugas sejarawan adalah memastikan klaim itu dengan dalil yang kuat. Hal yang sama yang ditegaskan oleh Al-Sakhawi, ulama besar abad pertengahan, bahwa tidak sedikit nasab palsu beredar di karangan umat Islam. Alih-alih menanggapi dengan karya tandingan, kubu Ba'alawi dan simpatisannya lebih sering merespon dengan retorika emosional. Tuduhan Wahabi, PKI, atau bahkan anti Ahlul Bait sering dialamatkan kepada Kiai Imad. Namun ironisnya, tuduhan semacam itu tidak menjawab pertanyaan pokok. Di kitab mana jalur nasab itu tercatat? Mengapa ada nama yang tidak ditemukan dalam literatur primer? Sampai sekarang jawaban ilmiah berupa kitab tandingan belum juga lahir. Rabitoh Alawiyah, lembaga resmi pencatat nasab pun lebih banyak diam daripada melakukan riset ulang. Di titik inilah muncul refleksi sosial yang penting. Umat Islam Indonesia perlu lebih dewasa menghadapi isu nasab. Kemuliaan tidak otomatis lahir dari garis keturunan. Haji Marzuki Mustamar pernah menegaskan bahwa yang sah disebut keturunan Nabi hanyalah Sayyid dan Syarif. Selain itu, klaim yang tidak terbukti perlu dikritisi, apalagi jika klaim nasab dijadikan alat untuk legitimasi sosial dan politik. Kita tidak sedang menafikan penghormatan kepada zuriat Nabi. Yang dituntut adalah keterbukaan. Kalau klaim itu benar, penelitian ilmiah justru akan mengukuhkannya. Kalau tidak terbukti, masyarakat berhak tahu agar tidak terjebak glorifikasi berlebihan. Dengan begitu, penghormatan kepada keturunan Nabi bisa berjalan seiring dengan penghormatan kepada kebenaran ilmiah.
Namun hingga hari ini, respon yang muncul masih berupa cemooh dan hujatan. Tidak ada bantahan ilmiah yang sepadan. Lalu pertanyaannya, apakah kebisuman Ba'alawi menandakan keruntuhan legitimasi mereka? Atau justru ada strategi lain yang tengah disiapkan? Kita memasuki babak yang lebih dalam dari perdebatan ini. Pertanyaan yang mengemuka adalah, mengapa karya-karya Kiai Imaduddin Al-Bantani hingga kini belum mendapat bantahan berbentuk kitab tandingan? Dalam tradisi keilmuan Islam, hal semacam ini sebetulnya jarang terjadi. Sejak masa klasik, bila ada kritik besar terhadap sebuah kitab, hampir selalu muncul jawaban berupa karya tandingan. Lihat saja perdebatan antara Al-Ghazali dengan filsuf Muslim. Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah, lalu Ibnu Rusyad menjawab dengan Tahafut At-Tahafut. Itulah tradisi akademik Islam. Kritik dijawab dengan kritik, buku dijawab dengan buku, dalil dilawan dalil. Tetapi dalam kasus Ba'alawi, pola itu tidak terjadi. Sejak Minhajun Nasabin dan Tahafut Al-Ansab terbit, belum ada karya tandingan yang menjawab secara ilmiah. Satu-satunya yang sempat muncul hanyalah buku keroyokan berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, itu pun lebih banyak berisi pembelaan normatif, bukan penelitian mendalam yang mengurai jalur nasab dari sumber primer. Setelah itu, sunyi. Yang tersisa hanya serangan retoris di media sosial, tudingan ideologis, atau sekadar ejekan. Seolah-olah tradisi keilmuan yang agung itu runtuh di hadapan satu kiai dari Banten. Dampaknya tentu tidak kecil. Secara sosial politik, penelitian Kiai Imad telah mengguncang status sosial sebagian kalangan Habib di Indonesia. Selama puluhan tahun, posisi mereka dianggap istimewa, bahkan kadang kebal kritik. Tetapi kini, masyarakat mulai berani bertanya, benarkah klaim nasab itu valid? Jika ternyata rapuh, apakah wajar masyarakat terus memberikan penghormatan istimewa tanpa dasar ilmiah yang kuat? Fenomena ini terlihat dalam percakapan publik, baik di forum akademik maupun ruang media sosial. Kritik yang dulu tabu kini mulai menjadi obrolan sehari-hari. Untuk memahami gejala ini, kita bisa menggunakan kacamata Max Weber tentang status dan legitimasi sosial. Menurut Weber, otoritas bisa lahir dari 3 sumber: tradisional, karismatik, dan legal rasional. Para Habib Alawi selama ini bertumpu pada otoritas tradisional, yakni legitimasi karena dianggap keturunan Nabi. Namun ketika fondasi tradisional itu digugat, mereka terpaksa mengandalkan otoritas karismatik, karisma personal, dakwah, atau pengaruh politik. Masalahnya, dalam era modern yang makin kritis, masyarakat cenderung menuntut otoritas legal rasional, yakni legitimasi yang berbasis pada bukti dan argumentasi. Inilah yang membuat banyak orang mulai tidak puas dengan klaim emosional semata. Sayangnya, lembaga resmi seperti Robitoh Alawiyah tampak pasif dalam merespon situasi ini. Padahal sebagai lembaga pencatat nasab, mereka seharusnya berada di garis depan untuk meneliti ulang, memperbarui data atau bahkan membuka ruang transparansi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Robitoh lebih sering mengandalkan legitimasi lama, bahwa mereka adalah otoritas resmi sehingga klaim mereka harus diterima tanpa banyak tanya. Strategi ini mungkin berhasil di masa lalu, tetapi di era keterbukaan informasi, sikap defensif justru menimbulkan kecurigaan. Bukankah kejujuran dan keterbukaan adalah inti dari amanah ilmiah? Refleksi ini membawa kita pada ajakan penting ke depan. Umat Islam perlu menilai kemuliaan bukan dari nasab semata, melainkan dari ilmu, amal, dan akhlak. Al-Quran jelas menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, barang siapa lambat amalnya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa ukuran utama kemuliaan adalah ketakwaan, bukan garis keturunan. Sejumlah tokoh kontemporer juga mendukung pandangan ini. Gus Baha misalnya, berkali-kali menegaskan dalam pengajiannya bahwa ilmu lebih utama daripada nasab. Menurut beliau, tidak ada gunanya keturunan mulia jika tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang benar. Sementara itu, almarhum Profesor Azumardi Azra dalam kajiannya tentang Islam Nusantara menyebut bahwa salah satu ciri unik Islam di Indonesia adalah kecenderungannya menghormati otoritas genealogis, yakni legitimasi berdasarkan silsilah. Namun ia mengingatkan bahwa otoritas semacam ini rawan disalahgunakan jika tidak dikawal dengan transparansi dan ilmu. Bahkan, orientalis seperti J.R. Houting dalam studinya tentang sejarah Islam menyinggung bahwa klaim silsilah sering dipakai sebagai alat legitimasi politik di berbagai era, bukan hanya di dunia Arab, melainkan juga di wilayah-wilayah Islam lain. Dengan demikian, penelitian Kiai Imad bukanlah sekedar kritik personal, melainkan sebuah momentum,
Momentum untuk menguji ulang, membersihkan klaim, dan memastikan bahwa penghormatan kepada dzurriyyat Nabi benar-benar berbasis bukti, bukan semata klaim sosial. Kalau klaim itu benar, penelitian ilmiah justru akan memperkuatnya. Tetapi kalau rapuh, maka sejarah akan menyingkapnya juga. Maka kesimpulannya sederhana, sekaligus tegas. Jika klaim Ba'alawi benar, penelitian ilmiah akan mengukuhkannya. Namun jika rapuh, maka sejarah akan menyingkapnya. Saatnya umat Islam lebih jujur, kritis dan berani menempatkan kemuliaan pada akhlak, bukan sekadar garis keturunan.